para majelis, dan para penatua dan diaken dari berbagai denominasi gereja, hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini, tentu dengan satu niat dan tujuan, yaitu hendak merayakan hari kelahiran titik awal PT Kariserindo utama yang sudah berdiri, digagas oleh beliau-beliau yangnya Bapak Yesal Lamban, Bapak Ian Budi, dan Bapak Chandra Padulungan, meskipun dibawakan dalam sebuah pertemuan yang tidak resmi, tetapi saya percaya dengan penuh sukacita membawa berkat-berkat dari Tuhan. Iya, dalam rencana-rencana yang telah kami lakukan pada saat awal digagas, ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, bahkan ada pertemuan-pertemuan yang tidak terencana. Kami sungguh meyakini beliau masih ada kesibukan di sendiri terkait dengan acara kedukaan yang baru-baru kami alami. Akhirnya dia cuma minta maaf, kemudian salam ke kita semua bahwa dia tidak bisa untuk hadir bernatal bersama dengan kita karena masih banyak yang harus diselesaikan ya. Hobi kalau kita runtur aja tuh udah mau apa ya, emang kami acara. Maksudnya begini Bu Pendeta, kalau kami runtur aja itu kalau selesai acara masih banyak yang harus diurus. Sekali lagi salam dari beliau, mohon maaf lahir dan batin karena dia tidak sempat hadir. Puji Tuhan karena perkenaannya sehingga malam ini kita bisa kumpul di sini, baik dari saudara-saudara saya di Kariserindo Utama maupun dari saudara kami di Jemaat GKST Tiberias Matombi maupun dari Gereja Pop, dari Gereja Toraja ada juga saya lihat. Terima kasih karena mau berbagi rasa dengan kami di perayaan, di ibadah Natal, di ibadah dan perayaan Natal PT Kariserindo Utama malam ini. Indahnya Natal di hatiku, semua wanita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat. Banyak kegagalan, banyak kelalaian, banyak dosa yang telah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tak sengaja. Seberapa sering kita lebih mengutamakan kemuliaan diri sendiri. Aku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Ya Tuhan Allah kami mengaku kepadamu bahwa seringkali kami melalaikan tugas keterpanggilan kami sebagai hamba-hambamu karena kepentingan diri sendiri. Terkadang pula karena kerja dan pilihan dunia, kami menghempaskan pelayanan. Ajaib benar,
ganti kain lampin dan palungan. Ia mengosongkan dirinya serendah-rendahnya demi sebuah pengorbanan dan kasih yang besar bagi dunia. Ia telah lahir ke dunia ini dengan penuh kasih sayang. Ia lahir di kandang domba dengan kain palungan. Mari kita dengarkan nubuat dan penggenapan janji Allah. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud pada leluhurnya." Manusia sukacita bagi dunia, terdengar lonceng Natal yang berdentang bertandakan bahagia. Bawalah puji-puji yang indah menyambut Yesus Putra Natal. Mari kita sambut kelahirannya. Selamat Natal kami ucapkan, damai Natal bagi semua. Yesus lahir ke dunia. Sukacita dalam dunia. Setelah Mahanaim Voice bersiap-siap vokal grup Via Dolorosa. Jadi karena ada beberapa pujian, mohon maaf saya berikan secara berturut-turut. Kita sujud menyembahnya, bersoraklah nanti kedatangannya. Bersoraklah nanti memuji Dia, nyanyikan lagu memuliakannya. Sang Juru Selamat manusia lahir dalam kandang hina. Dia lahir dalam kesederhanaan. Mari kita menyembah Dia. Selamat telah lahir
ke dunia. Untuk kamu dan kita semua. Bergerai air mata mengenang masa lalu, saat kini datang. Mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku? Ku datang padamu Tuhan, Aku pergi aku berjanji padamu, padamu Tuhan. Aku rela hanya di dalam-Mu. Masih ada lagi sebentar solo-solo juga, ada juga dari Tiberias Natonti. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dalam liturgi kita. Yang bertugas membawa lilin disilakan. Masa kecil bersama, rayakan Natal bersama, nyanyikan malam kudus dengan penuh sukacita. Waktu itu kita susah, namun kita penuh cinta. Waktu itu kita hanya andalkan hati bersama. Kau selalu ada di hatiku. Merindu Natal saat bersamamu. Merindu Natal Harapanku selalu akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menopangku. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. datang bawa damai, temu teguh semua orang berdosa.
baku sayang dan baku bang. Jangan karena hari Natal mau masuk gereja cuma satu kali satu tahun. Saling mengasihi dan baku sayang dan baku bantu. Jangan karena hari satu kali satu tahun mau masuk gereja cuma satu kali satu tahun. Ini Tuhan, kami sangat berbahagia. Kesempatan ini Engkau berikan buat kami begitu indah. Dalam kebersamaan karyawan-karyawati PT Karya Serindo Utama. Dan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Syukur kepada mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan subtemanya adalah untuk Natal ini, Natal penuntun karyawan-karyawati. Jemaat Pak Dewa, kalau karyawan-karyawati tahu, yang masih menjadi pimpinan EHS, ada satu program beliau yang luar biasa menurut saya. Dan tokoh agama lain untuk memberikan motivasi kepada para leader untuk dapat memahami peran mereka dalam mewujudkan keselamatan kerja. Waktu itu kami dilibatkan bagaimana memberikan motivasi kepada para leader untuk benar-benar menerapkan dan mewujudkan keselamatan kerja. Saya mendapat kesempatan 3 kali untuk memberikan presentasi di depan para leader waktu itu, dan masih dijadwalkan 3 kali lagi, tapi karena COVID akhirnya terhenti, tidak lanjut. Dalam presentasi itu kami menguraikan bagaimana kelihatannya sangat mudah, tapi gajinya lumayan lebih dari saya, misalnya seperti itu. Kendala terbesar untuk mengucap syukur kepada Tuhan adalah bagaimana kita selalu membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain yang lebih di atas, dan merasa bahwa pekerjaan orang lain itu lebih mentereng, lebih wow, lebih keren, dan merasa kecil karena punya seragam tertentu dan lain-lain. Sehingga hanya seragam yang ini saja yang kelihatannya mentereng, wow, itu yang akan menjadi kendala. Kita tidak akan bisa mengucap syukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan satu sama lain. Ada guru, ada aparat, ada pemerintah, ada banyak talenta dan profesi. Di perusahaan ada helper, ada welder, ada mason, ada driver, supervisor, dan seterusnya. Itu karena kita harus saling menilai apapun. Karena kebahagiaan tidak selalu berbicara soal kedudukan. Kebahagiaan sejati yang ada di hati itu tidak selalu berbicara soal posisi. Tidak akan membawa dampak baik bagi hidup kita. Menggerutu, marah-marah, atau menyesali diri dengan pekerjaan kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Sebaliknya,
akan membawa dampak buruk bagi kehidupan di mana kita berada, karena aura negatif itu selalu kita keluarkan dan pasti berdampak bagi orang-orang yang kita temui di sekitar kita. Sedikit dengan aura positif yang kita ciptakan dalam rasa syukur, kita akan mampu menghargai, kita mampu menghormati dan memperlakukan rekan kerja dan sesama dengan baik. Kita akan peduli terhadap sesama untuk mewujudkan keselamatan kerja. Ingat, selalu ada mereka yang tercinta yang menanti para sahabat kembali ke rumah dengan selamat. Jadi, lihat apa profesi kita. Syukuri itu. Lihat profesi orang lain. Syukuri itu. Apapun dan sekecil apapun, mereka ada dalam segala aneka profesi untuk kita saling melengkapi dalam kehidupan. Luar biasa Tuhan kita. Yang kedua, kerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Sebagian orang memahami bahwa kerja adalah bagian dari hukuman Tuhan kepada manusia yang berdosa. Dan karena dipahami sebagai hukuman, maka setiap pekerjaan dilakukan dengan terpaksa, dilakukan dengan tidak sukacita, dengan dilakukan dengan menggerutu, dengan sungut-sungut. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memang mengutuk tanah dan berkata kepada Adam, "Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Sebab duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Tetapi bukan berarti bahwa kerja dalam mencari nafkah itu bukan bagian dari anugerah Tuhan bagi hidup kita, alias hukuman yang dan begitu rendah bagi orang lain. Tetapi bahwa jangan pernah menghinakan diri atau menghinakan Tuhan karena pekerjaan yang kita lakukan. Lakukanlah dengan integritas, dengan kejujuran mata yang tidak luput untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita di tempat terang ataupun di tempat yang gelap, di tempat terbuka ataupun di tempat tersembunyi. Ada orang atau tidak ada orang, ada sepasang mata yang terus mengawasi kita. Sepasang mata yang tidak hanya tahu apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang ada dalam hati kita. Ia adalah Tuhan yang kepadanya kita memberi pertanggungjawaban atas kerja yang kita berikan. Allah yang punya kehidupan ini, yang berkuasa mengambil hidup kita kapanpun Ia mau. Kalau Tuhan bilang, sekarang pulang, pulang. Tidak ada alasan. Apa yang kita banggakan di kehidupan ini? Selalu orang mengatakan bahwa maut selangkah saja di depan kita. Apa yang patut kita banggakan? Tidak ada. Karena semua yang kita punya adalah punya Tuhan. Kapanpun Ia mau, Ia bisa mengambilnya dan bahkan mengambil hidup kita. Sidang masyarakat Natal yang terkasih, jika ketiga hal di atas sanggup kita hayati dan lakukan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, saya ingatkan kita bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan yang kita punya dan menghayati bahwa kerja adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan, dan bahwa pekerjaan ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau tiga hal itu sanggup kita hayati dan berlakukan dalam hidup kita, maka inilah yang disebut dengan kerja yang berintegritas itu. Firman-Mu telah kami dengarkan. Sungguh kami malu bercermin dalam firman-Mu.
Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih.
Bapa untuk bisa bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan bagi kami semua, dalam aneka talenta dan profesi yang Tuhan beri buat kami. Tolong kami bersyukur selalu kepadamu Allah, Sang Sumber Berkat. Ia akan terus memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Ya Bapa di surga Tuhan kami berdoa buat manajemen PT Karya Selindo Utama. Diberkati ya Tuhan, atau wadah apapun itu Tuhan berkati. Perusahaan atau bidang-bidang usaha lain yang menjadi mitra kerja, diberkati Tuhan dalam kerjaan dan usaha masing-masing. Karyawan, karyawati beserta segenap keluarga, baik yang hadir bersama pada malam ini atau yang tidak sempat hadir bersama, Tuhan berkati dalam hidup pribadi dan keluarga masing-masing. Anak-anak mereka yang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan atau yang telah berkeluarga, Tuhan menolong mereka di kehidupan masing-masing. Kami berdoa buat setiap pekerjaan yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan kepada anak-anak-Mu ini. Berkatilah mereka dalam pekerjaan ini. Dengan sukacita mereka melakukannya, karena ini pun memberkati kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Ya Bapa di surga, segenap hidup kami rahasia, tapi kami tahu, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Segenap jemaat Tuhan dan jalan pelayanan gereja Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini rasa syukur kami. Kami berdoa mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Amin. Saya mengundang jemaat kepilih. Jemaat Tuhan, kamu semua telah menerima damai Natal, sehingga kamu telah penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu pergilah, beritakanlah damai sejahtera Allah kepada semua orang yang kamu temui. Bekerja dan berkaryalah dalam terang kasih Tuhan, sebab Tuhan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
melayani kita dalam ibadah Natal PT Karya Serindo Utama, dan lewat ibadah Natal ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada acara kita berikut, yaitu penyerahan. Ada beberapa ungkapan syukur atau ungkapan terima kasih. Yang pertama dari panitia untuk menyerahkan sebagai tanda ungkapan terima kasih dari panitia, dan mohon kesediaan kembali Ibu Pendeta untuk naik di atas, dan Ketua Panitia Bapak Benyamin Palilu akan menyerahkan sebagai tanda ungkapan syukur dan ucapan terima kasih dari panitia. Kami silakan. Silakan, jangan dilihat dari nilainya, tapi ini adalah syukur. Iya, silakan. Yulianti untuk tampil ke depan dan menyerahkan bingkisan Natal. Saudara Yulianti adalah karyawati kami. Dia adalah salah seorang admin. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Kali ini adalah Bapak Esra Lamban menyerahkan beberapa bantuan, tapi sebentar akan diserahkan secara simbolis dulu. Nanti materialnya akan menyusul, yaitu berupa ada kalsibor 50 lembar, kemudian ada balok 5x5 atau 55 yang biasa kita kenal sebanyak 1 kubik atau 100 lembar, kemudian ada tehel 50 dos. Iya. Dan mohon kesediaan panitia Natal, panitia pembangunan Gereja GKST Tiberias Matompi untuk tampil di depan, yaitu atas nama Bapak Roni Tumakaka. Iya, boleh tampil di depan. Harusnya dia yang menyerahkan. Kembali kami mengundang dengan hormat Bapak Yopson Lambang sebagai perwakilan kami untuk menyerahkan secara simbolis. Shalom, mewakili manajemen Karya Serindo Utama Pak Esra Lamban, titipan untuk segenap anggota jemaat Tiberias GKST. Betul ya, sudah benar. Jangan dilihat dari amplopnya, nilainya, tapi mudah-mudahan ini berguna untuk pembangunan pastori ataupun gereja GKST untuk kelancaran pelayanan. Kami sarankan. Maaf Tiberias Matompi atas sumbangan untuk pembangunan gereja kami. Kami ucapkan terima kasih untuk PT Karya Serindo dengan Direktur Pak Esra Lamban. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Iya. Selanjutnya kita akan masuk kembali, lanjut kita pada acara yang berikut, yaitu lelang. Ya. Ini ada ada materi yang akan dilelang, dan juga hasil lelang ini akan didonasikan juga untuk pembangunan gereja di tempat ini. Iya. Ada yang mau pandu atau saya yang pandu? Saya yang pandu sendiri. Oke, mungkin ada yang bisa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, penolong kami yang setia. Pimpin terus kami Tuhan, biarlah kami tetap selalu hidup di jalan kebenaran Tuhan, dan biarlah sinar wajah-Mu Tuhan tetap menyinari akan kehidupan kami, kami boleh melangkah di dalam terang Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini Tuhan kami menikmati makan minum bersama. Biarlah Tuhan kuduskan semuanya, Tuhan sucikan, kami makan minum di dalamnya mendapat kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami. Kami pakai selalu untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan.
Mengkamu dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, demikianlah semua rangkaian acara kita yang nanti akan dibagikan. Iya, jadi sekali lagi boleh kita makan di sini dan boleh kita bawa pulang. Iya, mewakili semua manajemen PT Karya Serindo, mewakili panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua dan saya akhiri acara perayaan Natal PT Karya Serindo malam hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2022 dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat malam.